Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat persaudaraan bagi kaum muslimin adalah nikmat yang besar. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dijadikan oleh Allah bersaudara satu sama lain, diikat dengan keimanan, itu nikmat yang besar. Pada masa dahulu manusia bercerai-berai, kemudian Allah satukan hati-hati manusia, jadilah bersaudara di atas Islam. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 103, Allah berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu pada masa jahiliyah kalian bermusuh-musuhan. Sebagaimana kita tahu di masa jahiliyah itu masing-masing suku membanggakan suku dan golongan. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, di mana tatkala dahulu masa jahiliyah kalian bermusuh-musuhan. Kemudian fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah satukan hati-hati kalian. Sehingga jadilah kalian berkat nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, ikhwanan, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Jadi para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersaudara adalah nikmat Allah. Allah yang mempersatukan hati-hati kita. Andaikan bukan karena Allah, bukan karena nikmat Allah, tidak ada satupun yang bisa menyatukan hati manusia walaupun kita berusaha sekuat tenaga. Kita dikumpulkan di telaga ilmu, di atas nikmat sunnah, nikmat hidayah yang menyatukan hati-hati kita bisa berkumpul di sini sekarang adalah Allah Subhanahu wa taala. Andaikan tidak ada nikmat Allah, sekuat apapun kita berusaha menyatukan hati orang, tidak akan bisa. Karena itulah Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 63. Quran surat Al-Anfal ayat 63. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu
azizun hakim. Seandainya anfakta, kamu nafkahkan semua kekayaan yang ada di permukaan bumi dengan tujuan menyatukan hati manusia, ma'allafta baina qulubihim. Ma'allafta, kamu nggak akan mampu bisa menyatukan hati-hati mereka. Jadi ibaratnya di sini, siapa yang paling kaya di sini? Nginfakin semua hartanya untuk menyatukan hati manusia, ma'allafta, kamu tidak akan bisa menyatukan hati-hati manusia. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati di antara mereka. Jadi menyatukan hati kita itu siapa? Allah. Kalau hatinya masih berantem, kira-kira masih bisa bersatu? Tidak. Allah yang akan menyatukan. Sekuat apapun kita berusaha, bahkan seluruh isi bumi kita infakkan agar manusia bersatu, ma'allafta baina qulubihim, niscaya kamu tidak bisa menyatukan hati-hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Innahu azizun hakim, dialah Allah yang maha aziz. Apa? Perkasa, hakim, bijaksana. Ya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, persaudaraan kita adalah nikmat dari Allah. Karena ini nikmat harus disyukuri. Jangan dicabik-cabik, jangan dirobek-robek. Karena yang namanya perpecahan adalah bencana. Ketika kita sudah disatukan Allah di atas sunnah, di atas hidayah, bahkan tempat kita juga nggak jauh-jauh, nempel-nempel. Telaga Harapan nempel Telaga Sakinah nempel Telaga Pesona. Nggak jauh-jauh, kita sudah disatukan oleh Allah di atas hidayah. Jaga nikmat hidayah ini, karena yang bisa mempersatukan hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dirusak dengan perpecahan, karena perpecahan adalah bencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semuanya dengan tali Allah. Apa maksud tali Allah di sini? Al-Quran, As-Sunnah. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Jadi ukhuwah kita, persaudaraan kita itu dibangun hablullah, tali Allah. Dibangun di atas mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengikatnya. Ya. Jadi kalau kita ingin menyatukan manusia, diikat dengan Quran, diikat dengan sunnah. Bukan diikat di atas asas kepentingan masing-masing. Kalau dibangun di atas asas kepentingan, ketika kepentingannya tidak ada, bubar. Tapi bila ukhuwah kita diikat dengan Quran dan Sunnah, ini akan langgeng. Karena Quran dan Sunnah dua wahyu yang akan ada terus sampai hari kiamat. Jadi kita jangan membangun ukhuwah itu karena ada kepentingan. Ini kepentingannya akan punah, akan hilang. Kamu karena mau bantu saya jadi bolo. Apa bolo itu? Oh, konco, teman. Bolo. Plek. Nah, kalau orang Gresik bilang ngeplek. Konco plek. Apa itu konco plek? Ya pokoknya sudah dekat. Sohib. Tapi di atas apa? Kepentingan. Ketika kepentingannya sudah hilang, ya sudah, kamu bukan teman saya lagi. Tidak. Perhatikanlah ayat ini yang sangat mulia. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah itu apa? Quran, Sunnah, itu agama. Karena ini yang bisa mengikat persatuan kita. Yang menyelisih Quran dan Sunnah ditarik lagi supaya lurus.
Yang menyimpang dari Quran dan Sunnah ditarik lagi supaya lurus. Sehingga persaudaraan kita akan terus terpupuk dan berjalan dengan baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sungguh perpecahan sangat dicela dalam agama kita. Di antaranya dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46. Wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Ini sumber persatuan. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Jadi kalau kita mau ukhuwah bersatu, sumbernya taat Allah, taat Rasul, yaitu Quran dan Sunnah. Kemudian Allah melarang kebalikan dari persatuan. Wala tanaza'u. Jangan kalian berselisih. Jangan kalian berbantah-bantahan, berdebat. Fatafshalu, yang menyebabkan kamu menjadi lemah. Jadi lemah. Ibarat sapu lidi. Tahu sapu lidi? Kalau kita pakai cuma satu, untuk membersihkan sampah bisa satu lidi? Tidak bisa. Buat nyate bisa. Tapi bila satu sapu lidi ini banyak digabungkan jadi satu, bermanfaat tidak? Bermanfaat. Bisa membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Maka Allah mengingatkan di sini persatuan itu dibangun atiullaha wa rasulahu. Taatilah Allah dan Rasulnya. Kemudian kebalikannya, wala tanaza'u. Jangan kalian berselisih. Fatafshalu, yang menyebabkan kalian gentar, lemah, dan hilanglah kekuatan kalian. Ayat kedua. Islam, agama kita mencela yang namanya perpecahan. Apakah fanatik golongan, fanatik suku, fanatik kelompok, fanatik yayasan, fanatik dan seterusnya. Tidak boleh. Allah berfirman dalam surat Rum ayat 31 sampai 32. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbim bima ladaihim farihun. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka terpecah belah menjadi beberapa golongan. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ini yang disebut dengan ta'assub. Ya, bangga dengan golongan mereka. Allah melarang kalian itu jangan seperti orang yang berbuat syirik, yang mereka memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan bangga bima ladaihim, bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maka saudaraku, kuatkan barisan kita, kuatkan persaudaraan kita, kuatkan ukhuwah kita. Banyaknya sekolah di lingkungan kita, banyaknya yayasan di lingkungan kita bukan untuk berpecah belah, tapi semakin kuat. Sekolah, yayasan itu sekedar sarana, wasilah. Tujuan antum bikin itu semua apa? Dakwah, ridha Allah, ini puncaknya. Bukan sekolahnya yang jadi tujuan, bukan yayasannya yang jadi tujuan, tapi puncak dari itu semua kita pengen apa dengan sarana-sarana ini? Dakwah, ridha Allah, puncaknya surga. Jadi sangat keliru kalau kita bikin sekolah, bikin yayasan, cinta dan benci dibangun di atas yayasan dan sekolah yang kita buat. Ini yang disebut dengan ta'assub. Karena itu bukan tujuan. Tujuan kita mendapatkan ridho Allah, surga Allah. Bukan yayasan kita, bukan sekolahan kita, bukan yang lain-lain. Maka sadarilah ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membuat satu organisasi, perkumpulan, niat awalnya baik, ketika di tengah perjalanan berubah perjalanannya, tidak. Luruskan lagi. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok,
golongan bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Saudaraku kaum muslimin, satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengingatkan akan realita kaum muslimin dewasa ini. Kenapa kekuatan kaum muslimin tidak menggentarkan musuh? Kalau dulu kaum muslimin itu kekuatannya ditakuti musuh masih rota syahrin, perjalanan 1 bulan sebelum ketemu umat Islam untuk perang, musuh udah takut duluan. Kalau bahasa Betawi bilang udah ngeper duluan dia. Padahal perjalanannya masih sebulan, sudah takut. Kenapa kira-kira kaum muslimin begitu ditakuti di zaman Nabi? Kalau sekarang tidak ada kekuatannya. Nabi mengabarkan, yushiku an tada'al umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat selain kalian mengerumuni kalian, sebagaimana orang-orang yang mau makan kumpul di depan meja hidangannya. Faqala qail, awamin killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Maka ada yang bertanya, apakah karena jumlah kita sedikit saat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, la, bal antum katsir. Tidak, bahkan jumlah kalian saat itu banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Akan tetapi jumlah kalian yang banyak itu bagaikan buih busa di lautan, terombang-ambing, terbawa arus ombak, tidak memiliki pegangan kanan dan kiri. Wala yanzi'annallahu fi qulubi aduwikum al-mahabata alaikum. Dan Allah akan cabut rasa takut musuh kalian kepada kalian. Kalau dulu Nabi bersabda, nusirtu birra'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan perasaan takut musuh selama 1 bulan perjalanan sebelum berjumpa perang. Kalau sekarang, kata Rasul, Allah akan cabut rasa takut musuh kepada kalian. Kemudian, Allah akan berikan penyakit pada kalian. Al-wahan. Penyakit itu adalah wahan. Ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa penyakit wahan itu wahai Rasul? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu yang membuat kalian lemah adalah cinta dunia dan takut mati. Jadi salah satu sebab perpecahan lemahnya kaum muslimin, cinta dunia, takut mati. Ketika kita fanatik dengan kelompok kita, fanatik dengan sekolah kita, fanatik dengan yayasan kita, kita kan cinta dunia itu namanya. Takut ditinggal pengikut, takut ditinggal jamaah, itu namanya cinta dunia. Makanya ustadz-ustadz ahli bid'ah ketika membenci ustadz-ustadz salaf, kenapa? Takut ketinggalan jamaah. Cinta dunia yang membuat muslimin pecah belah. Wa karahiyatul maut, dan takut mati. Cinta dunia, takut mati, sudah lengkap. Ya, cinta dunianya sangat kuat. Ya, kemudian dia takut mati, tidak berjuang dengan Islam, takut lapar dan seterusnya. Maka saudaraku, ini beberapa dalil-dalil dari Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencela perpecahan, yang mencela fanatik golongan. Maka bersyukurlah kita di Telaga Ilmu ini dikumpulkan. Ya, dulu kita itu sama, masih ngumpul satu tempat, Masjid Baitul Makmur. Kemudian bikin stasiun TV. Hasan TV dulu apa Baitul Makmur dulu? Baitul Makmur dulu. Kemudian bikin Hasan TV. Sama semuanya. Kemudian terjadilah gelombang fitnah. Ya, karena kekurangan diri kita sendiri. Jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan warga Sakinah. Jangan salahkan orang-orang tua senior Sakinah. Udah, yang berlalu sudah berlalu. Itu karena kekurangan ilmu kita. Akhir terjadi vakum. Betul? Tidak ada kajian. Ya, Pak Rosid padahal ketua DKM-nya. Tidak ada kajian. Masing-masing ikhwan yang di Telaga Harapan bikin kegiatan. Telaga Pesona bikin kegiatan. Telaga Murni bikin kegiatan.
Bagus semuanya karena mengisi kekosongan. Dulu kita kumpul, kemudian ada fitnah, kita disuruh kembali ke wilayah masing-masing, bikin sekolah, yang ini yayasan, yang ini kegiatan apa, ya, Baitul Mal dan seterusnya. Nah, setelah masing-masing tumbuh ini, jangan menjadikan kita malah lupa dari asas kita berkumpul dulu. Apa asasnya kita berkumpul? Asas kita Quran, mengikuti sunnah Nabi. Tidak ada fanatik-fanatik terhadap kelompok atau golongan atau yayasan atau sekolah atau Baitul Mal yang kita buat. Karena ini wasilah, nggak ada dalam Islam bahwa namanya yayasan sebagai tujuan pokok, nggak ada. Tujuan pokok kita mencari ridha Allah, menegakkan dakwah, menegakkan agama, itu. Maka cinta dan benci jangan dibangun di atas nama yayasan. Kalau kamu gabung yayasan saya cintai. Kalau enggak, mohon maaf, menjauh. Ya, itu namanya ormas. Itu namanya apa? Partai. Ya, ormas kan gitu kan? Sampai berantem-berantem. Karena cinta bencinya dibangun di atas yayasan. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Tidak. Kita yang sudah mengaji menjadikan persatuan kita, ukhuwah kita dibangun di atas Quran. Di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang lain yang menguatkan bahwa ukhuwah kita dirajut di atas Quran dan Sunnah. Dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa Rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah, kepada Rasul. Kalau kalian berselisih fi syai'in, syai'in ini isim nakirah, jatuh dalam redaksi syarat, in, jika. Ya, jika itu kan syarat. Dalam kaidah, apabila ada isim nakirah jatuh dalam konteks redaksi syarat, dia bermakna umum. Apabila kalian berselisih apapun, masalah dunia, masalah agama, apa saja, rudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasul. Apa maksudnya mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasul? Yaitu kepada Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau Nabi masih hidup, para sahabat datang langsung, nemuin ada masalah. Ya. Jadi zaman Nabi itu ketika wahyu masih turun, Nabi masih hidup, ketika ada masalah mereka menemui Rasul. Sehingga mendapati jawaban. Karena jawabannya datang dari Rasul, aman. Tidak ada perselisihan. Nah, bagaimana sekarang Rasulullah sudah wafat? Bagaimana mengembalikan kepada Rasul? Maksudnya mengembalikan kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Sehingga saudaraku yang dimuliakan Allah, apabila ada masalah ya kita di antara beberapa lembaga dakwah yang ada di sekitar telaga, kembalikanlah kepada Quran, kembalikanlah kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai, tidak ada satupun masalah kecuali Quran, hadis sudah ada penjelasannya, baik secara umum maupun secara terperinci. Karena itu kata Imam Syafi'i, kalau muncul masalah baru di zaman saya, datangkan masalah baru itu kepada saya. Saya akan jawab dengan Quran. Saya akan jawab dengan sunnah. Itu di zamannya Imam Syafi'i. Di zaman kita masalah baru sangat banyak. Tetap kembalikan pada Quran. Pasti ada jawabannya. Pasti ada jalan keluarnya. Kembalikan pada sunnah Nabi SAW. Ya, tidak ada perselisihan itu membuat semakin lebar. Karena kita tidak mau kembali kepada Quran. Tidak mau kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kaum muslimin, gesekan bila di satu wilayah banyak lembaga, itu gesekannya akan semakin kuat. Ya, gesekannya semakin kuat. Buktinya
Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal kemana? Ke Yaman. Yang menemani Mu'adz bin Jabal siapa? Ada satu lagi. Jadi 2 orang yang diutus oleh Nabi, ya, dikirim ke Yaman. Nabi berpesan apa? Baik. Nabi berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, ya. Ittafiqa. Hendaklah kalian berdua bersepakat. Wala takhtalifa. Jangan kalian berselisih. Kenapa Nabi pesennya kalian berdua bersepakat, jangan berselisih? Karena satu negeri ada 2 ustadz, kemungkinan gesekannya besar. Walaupun sama-sama utusan Nabi Muhammad. Ya. Ittafiqa, bersepakatlah kalian, wala takhtalifa, jangan kalian berselisih. Itu dipesenin sahabat Nabi yang imannya kita yakin sangat tinggi. Imannya sangat bagus. Ketika dijadikan utusan jadi da'i di sebuah daerah, maka gesekan akan semakin kuat. Coba lihat. Ya, ketika satu daerah ada sama-sama ustadz, ini saingannya sangat berat. Makanya Imam Bukhari, beliau sampai meninggal dunia karena beliau difitnah apa? Oleh saingannya. Siapa saingannya Imam Bukhari di zamannya? Gurunya siapa? Imam Az-Zuhli. Imam Az-Zuhli. Imam Az-Zuhli itu menuduh Imam Bukhari mengatakan Quran makhluk. Ini tuduhan yang tidak main-main. Karena satu wilayah melihat Bukhari itu lebih unggul. Punya kitab lebih sahih, bahkan paling sahih setelah Quran. Betul? Kitab Sahih Bukhari, ini kitab paling sahih setelah Quran. Lah kok gurunya dilangkain? Kalah saing. Zuhli. Akhirnya bagaimana cara menjatuhkan Imam Bukhari? Dibikin fitnah. Imam Bukhari mengatakan Quran itu makhluk ciptaan Allah, bukan kalamullah. Bukan firman Allah. Kepikiran Imam Bukhari dengan ucapan ini. Padahal beliau sama sekali tidak berpendapat itu. Akhirnya beliau karena pikirannya ulama itu sambil nulis. Jadi satu kitab. Ya, Khalqu Af'alil Ibad, karangan Imam Bukhari. Khalqu Af'alil Ibad, ciptaan perbuatan manusia. Beliau jelaskan di situ bahwa itikad keyakinan saya Quran itu bukan makhluk. Tapi karena fitnahnya sudah terkadung besar sampai Bukhari sakit akhirnya meninggal. Ya. Ini fitnah antara 2 dai dalam satu wilayah. Maka bagaimana lagi kalau satu wilayah kita ada berapa yayasan? Ada berapa lembaga dakwah? Sangat banyak. Maka gesekannya akan semakin kuat. Ya. Para ulama sampai mengucapkan bahwa qaulul aqran la yu'tabar. Apa qaulul aqran? Ucapan teman yang sebaya, seumuran, nggak dianggap. Karena kalau ucapan seumuran itu biasanya lebih ke saingan. Jadi Pak Wiji sama Pak siapa nih, Pak Ibu Ius itu jangan dianggap serius. Iya, karena biasanya saingan. Ucapan orang sebaya jangan dianggap serius karena biasanya apa? Persaingan. Tapi ucapan yang lebih tua kepada yang muda ini lebih kepada nasihat. Betul? Qaulul aqran la yu'tabar, kata para ulama. Ucapan orang yang sebaya nggak dianggap. Misalkan dia mengkritik, ya tidak dianggap. Maka ada satu kitab yang sangat bagus yang membuat tentang masalah ini yang berjudul Tahasud al-Ulama. Tahasudul Ulama. Terjadinya hasad, saling hasad di antara para ulama. Itu terjadi. Ya, terjadi. Karena memang apabila 2 orang yang berkumpul, Nabi saya sampai pesan, wala takhtalifa, kalian jangan berselisih karena akan sangat kuat gesekannya. Berikutnya, menjalin persaudaraan harus didasari setelah Quran dan Sunnah. Yang kedua, didasari karena Allah. Karena Allah. Persaudaraan yang kita bangun karena Allah akan langgeng, abadi.
Adapun persaudaraan karena urusan dunia, maka akan hilang dan putus. Allah berfirman dalam surat Az-Zuhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh pada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Teman-teman akrab pada hari itu maksudnya pada hari kiamat, menjadi musuh satu sama lain. Kenapa? Karena persaudaraan mereka bukan dibangun di atas karena Allah. Illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa yang persaudaraannya dibangun di atas Allah, iman, takwa. Ini yang langgeng sampai hari kiamat nanti. Makanya Nabi memberikan janji salah satu 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Di antaranya siapa? Warajulani tahabba fillah waftaraqa fillah. Warajulani, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa dan berpisah karena Allah. Ini salah satu 7 golongan yang dapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka kalau kita bersahabat karena Allah, bukan karena ada kepentingan, bukan karena ada maksud, tujuan dan seterusnya, maka kaum muslimin, persahabatan yang semacam ini pasti akan hilang. Ukhuwah kita pasti akan rusak kalau hanya dibangun di atas kepentingan. Coba sekarang yang ngutang-ngutang ke sehati, yang udah selesai urusannya, balik lagi nggak? Ada yang balik, ada yang enggak. Ada enggak. Berarti karena dia dasari kepentingan. Saya mau ke sehati karena ada udang di balik rempeyek. Pengen ngutang, kan gitu. Gosong lah gitu. Hah? Gosong. Putus kan? Padahal berapa dia dulu anggotanya kemudian hilang, ya? Karena hanya dibangun di atas kepentingan. Persahabatan yang langgeng itu kalau dibangun di atas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merajut ukhuwah didasari Quran Sunnah, didasari karena Allah. Yang ketiga, didasari saling membantu antar sesama. Saling membantu antar sesama. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan dan kebaikan, dan jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Takutlah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah sangat berat siksanya. Perhatikan ayat ini, kita diperintahkan tolong menolong, tapi diikat alal bir wat taqwa. Tolong menolongnya itu di atas kebaikan dan takwa, bukan di atas dosa, bukan di atas permusuhan. Jadi kalau ada lembaga ngajak musuhan, ngajak berantem, jangan ditolong. Karena berarti kita masuk larangan ayat ini. Jadi kita saling membantu antar lembaga, saling membantu antar sekolah, saling membantu antar yayasan, selama bingkainya itu alal bir wat taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan, bukan di atas dosa dan permusuhan. Ini dalil yang mengecam orang-orang yang ta'assub. Coba kita lihat kelompok-kelompok lain, ya. Anggota ormas kalau sudah dibilang sama kepalanya A, manut gak itu ke bawah? Manut semua dari bawah sampai atas. Manut, gak ada yang berani ngebantah. Ya, apalagi ormas sebelah tuh, yang terkenal berani begitu kan? Pokoknya berani megang kiai, langsung turun ke jalan. Ini, jadi tidak ada kita berkelompok, berorganisasi, namun tidak di atas bingkai kebaikan dan takwa. Cuma asasnya manut, ABS.
Apa ya, Bes? Asal Bapak senang. Bukan. Ya. Karena kalau gitu kita akan membangun kefanatikan atas diri kita. Dan siapa kita memposisikan diri untuk diikuti? Siapa kita? Yang patut kita ikuti Allah, Rasul. Itu saja. Tidak ada kewajiban dalam Quran dan Sunnah memerintahkan kita untuk ikut kecuali ikut siapa? Allah dan Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Adapun pemimpin, adapun ulama, adapun apa, pemimpin lembaga, yayasan, kepala sekolah, semuanya terikat di atas kebaikan dan takwa. Bukan ketaatan yang mutlak. Jadi nggak ada ketaatan mutlak sama ustadz. Nggak ada. Ya antum jangan asal bilang ustadz A, ya manut, nurut. Jangan. Lihat dulu timbang alal birri wat taqwa nggak ini? Ya, dicerna dulu. Betul nggak ini perintahnya supaya tolong menolong di atas kebaikan dan takwa? Ataukah ini dosa? Jadi selain Allah dan Rasul, ketaatannya itu tidak mutlak. Kalau baik kita ikut, dukung. Jika buruk, maka tidak boleh diikuti. Ini asas yang harus kita pegang dalam membangun persatuan atau ukhuwah, yaitu setelah tadi Quran Sunnah, karena Allah. Yang ketiga, saling membantu antar sesama, tapi alal bir wat taqwa. Baik, dalam dunia sekolah, kepala sekolah bilang, dana bos, sudah, gak usah dibuat laporan. Nanti saya yang ngatur, beres pokoknya. Kalian anggota terima jadi amplop bagiin. Boleh kayak begitu? Gak bisa. Ya, harus ada amar ma'ruf di situ. Pak Bos, kepala sekolah, nggak bisa dana bos itu begitu. Dana bos itu sudah ada juknisnya. Petunjuk pelaksanaan dari Diknasnya itu sudah ada. Jangan sampai kita tercebur dalam praktek-praktek makan harta yang tidak hak. Seperti zaman-zaman dulu kita lagi. Tidak bisa. Tegakkan. Walaupun kita di depan pelangnya sekolah sunnah, sekolah Islam, sekolah apa lagi? IT, Islamic apa? Islam terpadu. Kalau praktek dalamnya salah, ingatkan. Karena tidak ada ketaatan mutlak kecuali kepada Allah dan Rasul. Nah begitu. Ini pedoman kita kalau ingin bersatu di atas tolong-menolong kebaikan. Ya, karena masalah duit dalam dunia pendidikan itu sangat riskan dan kita sudah kecemplung di dalamnya. Ya, kita sudah tahu masalah-masalah seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita tolong-menolong kita di atas dosa dan permusuhan. Gambaran indah yang kita lihat dari para sahabat ketika tolong-menolong, bagaimana ketika kaum muhajirin hijrah ke Madinah disambut oleh penduduk Ansor. Kemudian Rasulullah mempersaudarakan mereka. Apa tawaran-tawaran penduduk asli Madinah kepada para pendatang muhajirin dari Mekah? Aku punya istri 4. Ya, kamu mau yang mana? Nanti saya ceraikan, gitu ya. Nah, Pak Uji belum ada 4 sih. Nah, yang lainnya bilang, aku punya usaha ini. Kamu mau yang mana? Pilih, nanti saya lepas lapak saya. Bahasanya begitu. Ini keindahan tolong-menolong kaum muslimin di zaman Nabi yang tidak terulang sampai zaman kita. Bagaimana mereka berani berkorban, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan saudara-saudara mereka atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka butuh. Ya, sekalipun mereka butuh. Walau kana bihim khasasah. Itulah keindahan tolong-menolong yang terjadi di zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kemudian yang keempat, sampai jam berapa Pak? 12, lama banget. Curhat dulu lebih panjang ya. Yang keempat, setelah persaudaraan kita dibangun di atas Quran Sunnah, kemudian di atas karena Allah, di atas tolong menolong alal bir wa taqwa. Yang keempat, saling menjaga kehormatan saudaranya. Saling menjaga kehormatan saudaranya. Dalam memupuk ukhuwah,
pasti ada interaksi hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain. Maka agar ukhuwah ini tidak rusak, tidak robek, salinglah kita menjaga kehormatan saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram, terjaga sebagaimana terjaganya kehormatan pada hari ini, itu hari Arafah, di negeri ini, itu di negeri Mekah. Maka kaum muslimin, kehormatan kita satu sama lain dijaga oleh Islam. Kalau Islam menjaga kehormatan kita, maka bagaimana mungkin kita menghancurkan kehormatan saudara kita sendiri? Sementara Islam saja menjaga kehormatan kita. Tidak boleh kita saling hasad, tidak boleh kita saling menggunjing kejelekan saudara kita. Kalau ingin mengingkari kesalahan saudara kita, ingkarilah perbuatannya. Jangan mengingkari kepribadiannya, karena kepribadiannya terjaga secara Islam. Kita misalnya nih, ada yang utang nggak bayar-bayar, zolim kan? Zolim itu dosa besar nggak? Dosa besar. Jangan nyebutin orangnya, tapi ingkari perbuatannya. Ada orang punya utang 10 juta, 10 tahun nggak bayar-bayar. Jadi kita ingatkan perbuatannya yang salah. Bahwa menunda hutang, padahal mampu termasuk kezoliman. Itu yang kita ingkari. Bukan orangnya. Karena tujuan kita ketika mengingkari kesalahan, biar apa? Yang salah lurus. Betul? Yang bengkok jadi benar. Itu tujuannya. Tanpa menyebutkan nama juga selesai. Inilah bagaimana merajut ukhuwah, saling menjaga kehormatan. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau pun kalau mengingkari kesalahan para sahabat yang keliru, beliau mengatakan, "Ma balu aqwamin." Apa urusannya orang-orang ini? Tanpa menyebut nama. Kenapa mereka berani berfatwa tanpa ilmu? Ala sa'alu hina jahilu. Tidakkah mereka tanya dulu ketika mereka tidak tahu masalah? Tapi Nabi menyebutkannya, ma balu aqwamin. Ada apa ini dengan orang-orang berfatwa tanpa ilmu? Lihat, orang-orang berfatwa tanpa ilmu. Ini perbuatannya yang salah, yang dikritisi oleh Nabi. Kenapa mereka tidak tanya ketika mereka tidak tahu? Ini berarti kritik Nabi kepada sahabat yang keliru. Emangnya ada Pak Ustadz sahabat keliru di zaman Nabi? Banyak. Ya, banyak. Pada sahabat Nabi ada yang berzina, betul? Ada nggak? Sahabat Nabi yang berzina ada nggak? Hah? Nggak ada? Ada. Sahabat salah, manusia biasa, tapi Nabi mengingkari. Kesalahan di zaman sahabat itu ada. Perselisihan di zaman sahabat itu ada. Tapi Nabi mengingkarinya, perbuatannya yang diingkari, bukan kepribadian orangnya. Karena tujuannya supaya yang salah itu benar. Ma balu aqwamin. Kenapa orang-orang ini? Mereka berfatwa tanpa ilmu. Ya, ketika ada kisah seorang sahabat yang kepalanya bocor, pengen mandi wajib. Nanya ke sahabat yang lain, saya tetap mandi wajib nggak? Kepala saya bocor. Iya, kamu wajib mandi wajib. Padahal harusnya tayamum cukup. Akhirnya dia mengikuti fatwa tanpa ilmu, meninggal dunia. Jadi masalah di zaman Nabi sudah ada. Masalah di antara sahabat sudah ada. Salah dalam berfatwa di zaman Nabi sudah ada. Sampai ada korban jiwa, meninggal dunia. Maka Nabi marah. Kenapa mereka tidak tanya ketika mereka tidak tahu? Ya. Yang diingkari perbuatannya. Bukan mengingkari orang, tapi yang dicecer kehormatannya. Rasulullah bersabda, "Wala tahassasu, wala tajassasu, wala tahasadu, wala tadabaru, wala tabaghadu, wa kunu ibadallahi ikhwana." Hadis riwayat Bukhari. Jangan kalian saling mencari-cari kesalahan. Jangan saling mendeki. Jangan saling bertolak belakang. Ya, ketemu tidak saling sapa. Ya, malu punya utang. Jangan saling memusuhi.
Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ya, kenapa hutang terus Ustadz yang disinggung? Iya, masalahnya yang sampai di telinga itu hutang. Ustadz, ini ada orang ketemu aja nggak mau. Kenapa? Punya hutang. Oh ya. Ya, itu. Jadi Rasul sudah memberikan batasan persaudaraan itu yang keempat, tidak merobek atau merusak kehormatan saudaranya. Kemudian yang kelima, berbaik sangka kepada saudaramu. Berbaik sangka kepada saudaramu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asalnya seorang muslim adalah baik. Kita tidak boleh memvonis sesuatu tanpa bukti yang kuat. Jadi asal seorang muslim itu baik. Mulai dipertanyakan seorang muslim itu ketika sudah ada periwayatan hadis. Ya, dulu zaman sahabat, orang kalau saling membawa berita itu langsung diterima. Antar sahabat, misalkan Ibnu Umar bilang, saya mendengar Nabi bersabda, itu langsung diterima. Tapi setelah zaman para sahabat, murid-murid sahabat ingin menceritakan hadis, para ulama membuat kaidah sammu rijalakum, sebutkan jalur yang meriwayatkan hadis ini, karena sudah terjadi fitnah. Ya, sudah terjadi fitnah yang sangat besar. Zaman Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh. Sudah tercampur baur, mana yang jujur, mana yang dusta sudah sulit dinilai. Maka sejak saat itu para ulama ketika ingin mengambil hadis, bacakan siapa periwayat hadisnya. Ya, karena mereka bisa menilai hadis ini sahih atau lemah. Tapi pada asalnya kaum muslimin itu baik. Makanya di zaman sahabat nggak ada yang saling bertanya, kamu dengar hadis dari Nabi betul? Nggak gitu. Karena mereka para sahabat terpercaya. Udul. Ya, bahasa Arabnya udul. Orang-orang yang adil. Orang-orang yang bisa dipegang ucapannya. Nah, kita dalam berukhuwah hendaklah mendahulukan berbaik sangka. Karena buruk sangka akan membuat permasalahan tidak selesai. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan kecurigaan. Karena sebagian kecurigaan itu adalah dosa. Maka dengarkan ucapan Umar bin Khattab tatkala beliau radhiyallahu an mengatakan, janganlah kamu curiga terhadap sebuah ucapan yang terlontar dari saudaramu muslim dengan persangkaan buruk, sedangkan dirimu masih mendapati celah untuk membawanya pada kebaikan dalam ucapan tersebut. Jadi pada asalnya kita baik sangka, kecuali ada qarinah. Qarinah itu apa? Indikator kebenaran dia keliru, maka boleh diingatkan, boleh dinasehati. Terakhir, maka hendaklah kita membangun ukhuwah itu di atas dasar saling memaafkan. Kesalahan kita yang lalu-lalu, kesalahan kita yang dulu-dulu, sudahlah, lupakan, saling memaafkan. Tidak ada di antara kita kecuali kita salah. Karena kita adalah manusia yang banyak berbuat dosa. Ya. Dulu kita keliru dalam mengelola sebuah yayasan, sebuah sekolah. Sudah, tobat, saling memaafkan. Lembaga-lembaga yang lain memaafkan. Yayasan-yayasan yang lain memaafkan. Karena kalau tidak memaafkan, kapan mau bersatunya? Kapan mau kita bergeraknya? Kalau masing-masing masih kekeh. Kekeh itu apa? Masih kekeh bertahan dengan masing-masingnya. Ya, tidak akan jalan. Maka saling memaafkan, ya sudah, kita jalan bersama, kuatkan lagi ukhuwah Islamiyah kita, tolong menolong kita, maka insya Allah akan semakin kuat. Tidak mengungkit-ungkit
yang lalu-lalu. Karena nasi kalau sudah jadi bubur, tinggal dimakan. Kasih ayam, kasih kecap, enak. Ya nggak usah diingat-ingat masa lalu. Karena kita semuanya punya masa lalu. Para sahabat juga mereka saling bercerita masa lalunya, ya. Tapi tidak menghalangi mereka untuk maju ke depan cuma gara-gara ada permasalahan di masa lalu. Inilah saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, masalah tentang merajut ukhuwah Islamiyah yang kami sarikan dari tulisan kami sendiri. Nah, Allahu alam, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Nah, Ustaz Jazakallahu khairan atas nasihat dan faedah yang telah diberikan. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Kita buka sesi soal jawab. Jika ada pertanyaan, kami persilakan bagi para ikhwah. Ya, silakan Pak Wiji. Pertanyaannya. Oh, yang lain dulu. Blok kanan mana, blok kanan? Silakan. Blok kanan, blok kiri. Ya, silakan. Misalnya. Sudah menjadi maklum bagi setiap yayasan itu dia punya program-program Ustaz, dan punya rencana-rencana. Kadang ketika berkegiatan sosial pun kita terkadang memang mendahulukan yang ada di yayasan tersebut sebelum kita misalnya ke yang lainnya. Apakah itu masuk ke dalam ta'assub tadi Ustaz? Pasti ketika misalnya ada sama-sama butuh, yayasan A, yayasan B butuh. Cuma di yayasan kita juga ada yang butuh. Kita pasti utamakan di yayasan kita dulu. Apakah itu juga salah satu bibit-bibit untuk ta'assub tadi yang berfirqah tadi? Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, adanya yayasan, lembaga di sekitar kita, pasti kita berjalan dengan platform manhaj yang kita inginkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tentu tidak bisa disamakan antara lembaga sekolah dengan lembaga yang sosial. Lembaga yang memberikan pinjaman mau disamakan dengan sekolah, kan tentu beda. Karena platform manhajnya itu beda masing-masing. Maka ketika kegiatannya internal, sekolah itu punya kegiatan sekarang mendekati PAS, penilaian akhir semester, dia bikin kegiatan sendiri tanpa melibatkan anggota yang lain. Ini bukan termasuk ta'assub, karena memang sekolah itu jalannya sesuai dengan kaldik, ya, kalender Diknas yang sudah ada tanggal-tanggalnya. Maka bukan dikatakan oh dia mau jalan sendiri, enggak, karena sekolah itu berjalan dengan panduan dari Departemen Pendidikan Nasional. Nah, kemudian dalam misalkan masalah-masalah sosial, di sekolah kita ada guru yang miskin. Di sekolah kita ada anak yang butuh bantuan orang tua asuh. Nah, kita misalkan dapat bantuan nih dari Departemen Pendidikan Nasional, Diknas, berupa dana BOS. Yang dana BOS itu boleh dipakai sebagiannya 30% untuk selain operasional, selain juga untuk guru, ya, dan yang lainnya. Nah, kemudian kita utamakan kepada orang-orang miskin di bawah yayasan kita. Apakah itu termasuk bentuk ta'assub? Jawabannya tidak. Karena memang kalau dunia sekolah, dia juknisnya itu udah ada. Juknisnya itu nggak boleh disalahin. Karena kalau disalahin masuk penjara kepseknya. Ya, kita menyimpang dari juknis dari Diknas, itu kepseknya yang dicokot. Apa dicokot? Nah, diciduk. Malah masuk penjara. Jadi kita ikuti juknis ya, itu bukan ta'assub, karena memang aturan sekolah itu ada. Aturannya harus seperti itu, tidak boleh keluar ke masyarakat umum, harus muridnya dulu. Bantuan dana operasional itu murid sekolah dia, jangan dilempar ke murid sekolah lain dulu. Karena memang juknisnya jelas. Ya, apakah ini ta'assub? Enggak, karena memang aturan sekolah beda, aturan sekolah sudah dari pusat. Kita tinggal melaksanakan saja. Ya. Beda misalkan begini, yang sifatnya bisa untuk umum. Misalnya ada orang kaya nih, ngasih bantuan ke sekolah, sekolahnya Abu Sahla. Ya. Orang kaya ini tidak mensyaratkan harus anggota sekolahnya Abu Sahla, boleh keluar. Maka kita bagi juga keluar. Seperti itu. Tapi kalau sudah ada petunjuknya dari Diknas, itu kita ikuti petunjuk Diknas.
Karena memang aturannya bos itu dengan mengikuti juknis yang sudah ada tertuang dalam dinas pendidikan seperti itu ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan dari Ustaz. Kami silakan yang lain. Silakan. Sahati itu platformnya untuk anggota Sahati saja yang boleh utang gitu ya. Kalau saya mau ngutang boleh nggak? Nggak boleh kan? Nggak, secara aturan. Nggak boleh, udah ikuti aja. Apakah dikatakan Sahati itu ta'assub, fanatik dengan golongannya? Enggak, karena memang punya manhaj masing-masing. Iya kan? Sekolah itu nggak boleh dana bos dilempar-lempar ke sekolah lain. Nggak bisa, nanti di penjara itu Kepsek ya. Ya, kita dapat bos dari pemerintah. Tahu bos ya, bantuan operasional sekolah. Nama kita yang masuk sekolahnya ke pusat. Kemudian laporannya kita yang harus ngirim. Tiba-tiba dana bos kita sebar-sebar ke masjid, ke sekolah ini. Bahaya itu. Nanti kebaca oleh pengawas, kita yang akan ditarik pertanggungjawaban kepala sekolahnya yang pertama. Ya, bukan operator sekolah, bukan lain-lain. Nah, itu. Jadi bukan fanatik itu namanya, karena kita mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan dalam sebuah program. Ya, nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan saya agak menyimpang dari tema, tapi masih ada kaitannya dengan sebuah amanah. Jadi saya memiliki 3 orang anak tiri, Ustaz. Kemudian istri saya itu sering menitipkan uang jajan untuk ketiga anak tiri saya. Tapi kadang sering saya alihkan ke keperluan lain. Misalkan ketika saya hendak memberikan uang itu kepada anak-anak tiri saya cek keadaan dapur anak-anak tiri saya, ternyata kurang kebutuhan, misalkan gas habis, beras habis, atau minyak habis. Maka uang itu tidak saya berikan kepada anak-anak semuanya, tapi saya berikan kebutuhan pokok itu dulu. Apakah saya termasuk khianat, Ustaz? Baik. Anak tiri, berarti ini anak bawaan? Ya, saya menikahi ibunya. Iya, anak bawaan kan? Ya. Ini punya istri. Istrinya punya anak, menikahi janda gitu ya. Nah, kemudian dari janda ini punya anak asli. Ya, 3 orang. 3 orang, anak tirinya juga 3. Ya. Baik, itu bukan anak tiri, itu anak antum. Baik. Ini berarti saya supaya lebih jelas lagi, saya punya istri 2. Hadiah menitipkan uang jajan untuk anak-anak tiri saya gitu. Oh, begitu jelas kalau gitu. Saya pikir dia menikahi janda, bawa anak, jandanya nitipin ke anak tiri, ngapain juga kayak begitu. Ternyata istrinya 2. Baik. Ketika istri pertama menitipkan uang buat anak dari istri kedua, gitu kan? Kemudian saya tidak kasih karena saya melihat ada kebutuhan dari istri pertama yang kurang. Kedua yang kurang. Akhirnya saya kasih ke dapur istri kedua, tidak dikasih ke anak tiri yang itu sebenarnya amanah dari istri pertama. Begitu ya? Baik. Yang pertama, ketika kita menerima amanah dari istri pertama untuk menyampaikan kepada anak tiri, namanya amanah, adul amanat ila ahliha. Tunaikanlah amanah itu kepada yang berhak menerima amanah tersebut. Ini hukum asal. Anda harus menyampaikan uang itu kepada anak tiri. Jangan kita ambil, kemudian kita kelola untuk dapur istri kedua. Bagaimana kalau dapur istri kedua kurang? Itu tanggung jawab kita sebagai suami. Karena Anda berani menikah 2, maka berani ngidupin dapur 2. Jangan ngambil dari istri pertama. Karena uang istri milik istri. Uang suami milik suami. Yang beredar di ibu-ibu, uang suami milik istri. Uang istri milik istri, uang suami milik istri. Ya, curang ibu-ibu itu. Ya, jadi Bapak, titipan itu sampaikan dulu ke anak tiri. Karena itu uang istri. Uang istri dia itu milik istri, jangan kita ambil. Walaupun tujuannya untuk menghidupkan dapur kedua. Karena ini amanah yang harus ditunaikan kepada anak tiri kita. Nah,
Jelas? Terus Ustaz, ini kan sudah terjadi, bagaimana solusinya? Apakah saya harus menjelaskan ke istri pertama? Bisa dihitung jumlahnya? Bisa, Ustaz? Bisa, ya udah ganti. Ya, ganti ya. Nah, kasih ke anak tirinya. Kalau dia takut nggak bisa ngelola uang, kita masukkan ke tabungan. Ya. Karena ada safi, ada anak. Anak itu statusnya nggak bisa ngelola uang, itu boleh dipegang oleh walinya. Nanti ketika dia sudah mampu baru dikasih. Kadang anak kalau dikasih pegang uang 1 juta, dia jajan sepuasnya. Itu namanya safi. Dalam bahasa fikihnya disebut safi. Safi itu ada mutasarruf. Dia tidak bisa mengelola dengan baik. Ya. Itu namanya safi. Ada bab hajar as-safi. Nah. Silakan yang lain. Baik Pak Widi nggak jadi, yang lain sudah. Liar tadi. Oh, satu liar. Ustaz, akhir-akhir ini kan banyak sekali ya pengamen dan pengemis itu di pinggir jalan gitu ya. Apa kita bisa apakah kita bisa mendefinisikan mereka itu sebagai seorang yang mustahik gitu, Ustaz? Baik, ini masuk bab fikih zakat. Mustahik zakat. Mustahik zakat, zakat ada 2. Zakat mal dengan zakat fitrah. Zakat fitrah khusus untuk fuqara dan masakin. Fakir miskin itu zakat fitrah khusus. Tidak dilebarkan ke sabilillah, tidak dilebarkan kepada yang punya hutang. Kalau zakat fitrah khusus fakir miskin, tapi bukan fuqara masakini. Fuqara masakini. Ya, jadi untuk zakat fitrah penyalurannya mustahiknya hanya fakir miskin. Siapa fakir? Fakir itu yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Dia betul-betul fakir, kere. Apa bahasa kita? Miskinnya tapi miskin betul miskin, bukan miskin tapi masih pegang duit. Itu namanya fakir. Kalau miskin dia lebih baik tingkatannya dari fakir. Ya. Maka fakir miskin untuk zakat fitrah. Fakir miskin di zamannya Nabi Musa punya perahu. Ya kan? Ketika kisah dalam surat Al-Kahfi, ya, Nabi Khidir membocorkan perahu supaya tidak diambil. Wa kanatis safinatu lil masakin. Perahu itu milik orang miskin. Lihat, orang miskin punya perahu. Perahunya buat cari nafkah. Maka bisa dikategorikan miskin walaupun punya perahu. Perahu kita sekarang zaman kita sudah berapa harganya? Hah? Tapi buat cari nafkah. Maka jangan berpatokan miskin itu nggak punya sama sekali. Sepeda nggak punya, motor nggak punya. Kalau dia punya motor tapi buat ngojek, miskin. Ya, dari situ saja penghasilannya. Baik, punya mobil, miskin nggak? Gojek itu minimal dia mobil pribadi atau dia mobil kredit? Nyewa. Tapi kredit. Ada yang kredit, ada yang nyewa. Jadi miskin itu harus dilihat kondisinya. Bahwa kalau fakir betul-betul kita sepakatlah bisa dia nggak punya penghasilan maka dikategorikan fakir. Miskin dia lebih baik derajatnya 1 tingkat daripada fakir, ya. Sehingga orang miskin itu dia punya penghasilan tapi kurang. Kurangnya itu bukan dalam rangka gaya hidup, karena kalau gaya hidup kurang terus. Betul? Orang yang gaya hidup kurang terus. Kurangnya itu betul-betul kurang, nggak cukup. Misalkan anaknya berapa? Anak 4, suami istri, berarti total 6. Satu keluarga 6 anggota. Hidup di Kabupaten Bekasi dengan anggota keluarga 4, kepala keluarganya 2, berapa minimal gaji dikatakan cukup? UMR cukup nggak? Menghidupi 6 anggota? Cukup, Ustaz. Cukup banget. Masuk bisa beli motor biasanya. Oh. Ya, jangan ngelihat Pak Indra.
Indra mas sekali gajian 2 kali umroh. Amin. Boleh dong katanya. Jadi miskin, taruhlah UMR. UMR itu bisa mengcover sampai berapa anak? UMR kita Kabupaten Bekasi berapa sih? 46. 4.800.000. Ya, udah nggak usah berpikir lembur. Pokoknya 48. Anggaplah nggak ada lembur. Itu bisa mengcover sampai anak berapa? 3. Udah sekolah semua ya. Jangan anaknya masih bayi-bayi. Kalau bayi mah masih sedikit pengeluaran. Sekolah itu sudah bulanannya saja sudah 1,5 juta kalau 3. Iya kan? Iya, 1,5 juta minimal di sekitar kita. 3 anak itu 1,5 juta. Udah jajannya, SPP-nya, belum apa lagi makan cateringnya, itu 1,5 juta. Baik, 48 kurang 1,5, tinggal 33. 33 buat makan sebulan cukup? Listrik sama air. Sampah 20.000. Listrik sampah berapa? 500? 500. Berarti tinggal 228. Baik. Berarti kalau antum penghasilannya di bawah UMR, miskin. Anaknya tapi syaratnya sudah 3 sekolah semua. Kalau 3 masih di bawah balita masih ringan. Nah ini bisa dikategorikan miskin. Baik, Ustaz Budi berapa Ustaz Budi? Apanya? Siap-siap ini. Dapur rahasia ya. Kali umroh tas lagi kan. Ah. Yang ngasih juga antum. Kita cuma nggak di bawah UMR, nggak bisa lebih. Makanya kalau bikin sekolah, guru itu gaji yang gede, biar nggak nyari-nyari kemana-mana. Hah? Tapi dia berapa sekolah coba? Kalau di Saudi itu cukup ngajar 1 sekolah sudah nyaman. Saudi guru SD gaji 20 juta. Guru SD 5.000 real. 1 real 4.000. Kali 5.000 sudah 20 juta, makanya nyaman jadi guru di Saudi. Malaysia juga. Bagus dia. Guru Fortuner mobilnya. Oh. Tapi kita guru swasta mentereng gedungnya doang. Gaji slipnya ya udah di bawah UMR semua. Buka kartu jadinya. Makanya kalau bikin sekolah, perhatikan SDM-nya aja, nggak usah perhatikan gedungnya. SDM-nya bagus-bagus, insya Allah hasilnya bagus. Ya, karena di Saudi itu memang guru terhormat. Dia dimuliakan karena dia ahli ilmu yang menebarkan ilmu dan sebagainya. Tapi ini bukan berarti kita tujuannya itu, tidak. Tapi memang patut dimuliakan adalah orang yang mentransfer ilmu. Nah, tadi sampai mana pertanyaannya? Masih jawab pertanyaan. Udah kejawab belum? Baik. Kalau kita menemukan ya pengamen, pengemis pinggir jalan itu kita berhak mendefinisikan mereka sebagai mustahik atau tidak gitu. Antum punya tim yang survei nggak? Jadi misalkan kita lembaga sosial nih, mau nyalurkan bantuan. Itu jangan langsung lempar-lempar aja, ada tim surveinya dulu. Karena ada orang yang casingnya nggak punya, bajunya gembel, tapi ternyata dia kaya. Nah ini kalau salah sasaran, kita tidak sah zakatnya. Dan ini amanah dari orang yang bayar zakat, maka lembaga sosial itu kan dia hanya wakil. Wakil dari orang yang membayar zakat, jangan sampai salah. Kalau salah sasaran, ulama kita sudah menegaskan tidak sah zakatnya. Kalau kita salah ngasih, kasihan yang sudah bayar zakat. Zakatnya tergantung, tidak dapat pahala dia, karena salah. Jadi jangan lempar-lempar saja, diteliti dulu ini berhak atau tidak. Dilihat keadaan kanan kiri tetangganya, ya, tanya betulkah dia itu miskin, betulkah dia itu hanya menampakkan pura-pura miskin yang berdiri di lampu merah, tapi ternyata dia orang yang mampu. Karena kalau salah sasaran,
zakat kita jadi tidak sah. Nah, Allah alam.